bagus mana, ya kan? Oh, Quran dengan Pancasila, bagus mana presiden kita dengan Rasulullah. Ada perbandingan seperti itu. Ancaman sekarang dalam genggaman. Selanjutnya mohon diterima sebagai warga negara Islam Indonesia. Nanti ada bayat, ada 9 poin bayat yang intinya sama, bahwa dan hasilnya bikin, ada yang beli tanah sampai ratusan hektar, beli apartemen, beli rumah sampai ada yang satu rumah itu puluhan miliar, dijadikan base camp untuk kumpul mereka. Allah. Dan uniknya Panji Gumilang itu antara ideologi dan realitas politik berbeda. Ideologinya anti pemerintah, anti Bung Karno. Tapi dia punya mazhab Bung Karno ini kan unik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjut lagi pembahasan kemarin di mana Mas Ken membahas tentang gimana orang itu menjadi stres di dalam NII atau di Al Zaitun. Akhirnya mereka ada yang gila, ya, ada yang depresi, ada juga yang hilang katanya, hilang nggak tahu kemana. Dan sekarang saya ingin bertanya ke Mas Ken. Orang itu terdoktrin karena apa? Benar-benar bisa berbaiat ke Panji Gumilang, ke Al Zaitun, sampai mereka rela melakukan apa saja, infak ratusan juta, bahkan sampai miliaran, ya kan? Ya. Baru setelah itu, bagaimana Mas Ken bisa sadar sebagai orang yang telah merekrut banyak orang? Yang jelas pertama adalah berguru dengan orang yang salah. Siap. Makanya masyarakat hati-hati berguru dengan guru yang jelas, jangan sampai yang tadi sampai takfiri segala macam. Yang keduanya karena memahami tafsir-tafsir, karena kalau bicara jujur sekarang ini kan penganut kita itu kan penganut tafsir-tafsir. Kalau tafsir yang kita ikuti ternyata mazhabnya benar ya benar, kalau yang ternyata penafsirannya salah ya salah. Kita salah benar. Nah, saya dulu memahami Pancasila, menafsirkan Pancasila itu ya dengan versi kita saja, bahwa ternyata Kenapa arahnya ke Pancasila? Ya karena itu ideologi negara. Nanti kan ada pertanyaan, bagus mana, ya kan? Oh, Quran dengan Pancasila, bagus mana presiden kita dengan Rasulullah. Ada perbandingan seperti itu. Lalu dijelaskan lagi, Pancasila ini tauhid, nanti dijelaskan dengan ayat. Jadi ada kenapa namanya, Mas Ken bisa begitu masuk ke NII, terus bisa sadar? Itu prosesnya bagaimana? Ya awalnya kan semua sugestinya menggunakan ayat-ayat. Iya. Kalau kita melawan ayat nggak mungkin juga kan? Jadi salah menafsirkan Pancasila. Jadi ada namanya ayat tauhid. Ayat tauhid. Mereka nanya, kenapa surat pertama itu Al-Fatihah? Al-Fatihah setelahnya bukan Iqra, padahal Iqra yang turun pertama kali. Karena bicara tentang tauhid, itu adalah kuncinya dari surat Al-Baqarah. Nabi Musa mendapatkan wahyu akan disampaikan kepada umatnya, supaya umatnya apa? Memotong sapi betina. Ya, oke. Jadi seorang belum didirikan sholat, zakat, puasa, dan haji kalau sebelum memahami pintu gerbang masuk Islam, bertauhid. Umatnya bingung, wahai Nabi, sapi yang seperti apa yang harus kami potong? Jelaskan Nabi Musa, sapi yang warnanya kuning, tidak tua dan tidak muda, belum pernah membajak tanah dan sedap dipandang mata. Oh, jelaskan seperti apa lagi? Lah, dari doktrin ini yang dimaksud sapi betina, Pancasila warnanya kuning nggak? Tidak tua dan tidak muda, belum pernah membajak tanah, namanya juga patung. Dijadikan sumber dari segala suku yang undang-undangnya melawan hukum Allah. Waduh. Yang dimaksud sapi betina adalah Pancasila. Jadi masuk negara Islam menolak, mengingkari dan meninggalkan Pancasila. Jadi kalau kamu masih percaya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, padahal kita punya Quran, berarti sadatmu nggak diterima sama Allah. Allahu Akbar. Kamu itu seperti apel, jeruk atau buah yang lain yang bersih. Bahkan masuk supermarket dibungkus aluminium foil. Siap. Kita tenteng, tiba-tiba jatuh ke tempat sampah. Apel yang berada di aluminium foil dibungkus yang bersih, karena berada di tempat sampah, nilainya apa itu sampah? Sampah. Walaupun KTP Islam, rajin ibadah, berada di sebuah negara yang tadi sumber hukumnya bukan sumber hukum Islam, maka bukan umat Islam, tapi umat Pancasila. Allahu Akbar. Jadi didoktrin untuk membenci Pancasila. Ya, begitu. Membenci Pancasila. Dan Mas Ken benci Pancasila waktu itu? Oh, pada saat itu kita sangat benci. Kalau ngelihat Pancasila di rumah apa di mana, ambil lempar, injak-injak, ini tauhid ini. Padahal di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kita menganggap dulu masih konsep piagam Jakarta. Oh, piagam. Jadi kita ini harus menolak, mengingkari dan meninggalkan Pancasila. Karena kalau kita masih di sini, walaupun nggak diterima, ada ayatnya. Sholat mereka di sekitar Baitullah itu seperti siulan dan tepuk tangan. Nggak ada gunanya sholat kalian. Siulan dan tepuk tangan yang sifatnya seremonial, nggak ada gunanya. Hanya event-event tertentu saja berarti sholat kalian.
Dibenturkan dengan ayat. Oh, ini kalau orang awam ya, bisa sangat mudah ini untuk Terus yang kedua, setelah beriman, apakah orang yang beriman masuk surga? Belum. Kamu akan diuji nanti. Allah tidak akan membiarkan kalian beriman sebelum kalian diuji dengan yang kita cintai. Selama di RI, hukumnya berapa? Oh, jahiliyah 20 tahun usianya. Untuk membersihkan diri dari RI, nominalnya harus lebih ada sampo dan sabun. Ada yang 20 juta, ada yang 100 juta, ada yang 300 juta. Sampai 300 juta? Ada pengakuan dosa, ada pembersihan dosa. Uish. Lalu nanti di sana ada yang kedua, hijrah. Jadi orang-orang ini berdosa karena ikut Pancasila, begitu? Ya. Di bawah sebuah undang-undang yang melawan hukum Allah. Kamu umat Pancasila. Umat Pancasila? Iya. Didoktrin kayak gitu? Iya. Dinyatakan kayak gitu? Iya. Allahu Akbar. Jadi sekarang kamu sudah menjadi bayi yang lahir kembali, yang suci kembali. Tapi kamu belum punya bekal untuk surga. Karena negara ini masih negara jahiliyah. Jadi langkah yang kedua, hijrah. Makanya Panji Gumilang sering menyatakan di media publiknya, yaitu membangun peradaban umat manusia. Begitu? Ya. Allahu Akbar. Jadi luar biasa. Orang yang beriman belum masuk surga karena negara kita ini masih jahiliyah. Harus apa? Hijrah. Dan mereka mencontoh hijrah Nabi memang. Diaplikasikan dalam dunia hari ini. Jadi ada dari kisah Mekah, Madinah. Kisah yang membuat kita dulu sangat sangat kagum dengan yang disampaikan. Jadi ada umatnya Nabi di Mekah, ketika ada perintah hijrah, itu nggak mau hijrah ke Yasrib, atau sekarang dikenal kota Madinah. Ya. Wahai Nabi, rumahku di Mekah, bahasa Indonesia begini ya, rumahku di Mekah, keluarga di Mekah. Ya. Kalau saya ke Yasrib mau makan apa gitu kan? Nah, orang ini nggak mau hijrah. Terjadi peperangan, orang ini meninggal dan diabadikan dalam Al-Quran. Orang ini meninggal masuk neraka jahanam. Jadi ada dialog malaikat dengan orang ini. Ya. Malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu meninggal? Kamu rajin ibadah, kamu masuk neraka jahanam gitu. Wahai malaikat, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Lalu malaikat bertanya kembali, kenapa tidak hijrah? Bumi Allah kan luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi. Dan ditekankan di surat itu, orang-orang ini tempatnya neraka jahanam, dan jahanam seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi kita ditakut-takuti dengan ayat. Yudah, kita hijrah. Ternyata negara kita sama dengan kondisi Mekah pada saat itu. Fase Mekah atau fase jahiliyah. Ada pimpinan saya dulu yang sampai dibawa ke rumah sakit jiwa. Jadi baru baiat 1 bulan, baru hijrah 1 bulan, pulang ke kampung. Disampaikan kepada orang tuanya, Bapak Ibu harus ikut ke Jakarta. Kalau nggak ikut ke Jakarta, nanti kalau meninggal dalam kondisi tertindas, Indonesia jahiliyah, masuk neraka jahanam. Dibawa keluarga masuk rumah sakit jiwa. Aduh. Wah. Lalu setelah hijrah, nanti ada penanggalan kewarganegaraan. Saya nama Ken Setiawan Hari menanggalkan kewarganegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya mohon diterima sebagai warga negara Islam Indonesia. Jadi ada penanggalan kewarganegaraan, ada penerimaan kewarganegaraan. Nanti ada baiat, ada 9 poin baiat yang intinya sama, bahwa kita harus taat kepada pimpinan. Yang pertama, saya menyatakan baiat ini di hadapan dan dengan persaksian komandan tentara pemimpin negara yang bertanggung. Saya rela berkorban, bahkan jiwa raga saya siap untuk berkorban. Sampai kayak gitu. Ya. Jadi pimpinan itu khalifah fil ard, wakil Allah di muka bumi. Jadi perintah pimpinan, perintah ulil amri. Perintah ulil amri, perintah Rasul. Perintah Rasul, perintah Allah. Jadi perintah pimpinan juga perintah Allah. Wajib ditaati. Tidak boleh menolak atau melawan. Sami'na wa ta'na. Saya pengen tepuk tangan. Teman-teman, ini strategi yang sangat cerdas ya. Ketika saya menyimak apa yang disampaikan Mas Ken, ternyata orang-orang di dalam NI ini bukan orang sembarangan, tapi mereka orang yang cerdas, intelijen, dan memiliki pemikiran yang berkembang di zaman ke zaman, begitu ya. Ada lagi yang menarik, kan baru 2 tadi, iman, hijrah, yang ketiga jihad. Ya. Jihadnya itu. Nah, jihadnya bagaimana tuh? Perang. Teorinya perang. Tapi menganggap bahwa ini kondisi jahiliyah, perang itu ada tadi. Dengan fa'i, dengan ghanimah, mengambil harta orang di luar, nggak apa-apa tadi. Dan pola-pola yang model lama itu juga sekarang di-upgrade. Akhirnya mereka bikin yayasan yatim piatu, yayasan yatim piatu. Ya. Gerakan kemanusiaan. Mereka tahu orang Indonesia dermawan. Orang Indonesia baik-baik. Iya, bahkan bikin tukang yayasan parkir dikasih 2.000. Kalau pernah lihat di ATM, di foodcourt, pom bensin, halte busway, ada perempuan cantik bawa proposal, surat tugas, kami dari Yayasan Yatim Piatu A, ini tanda tangannya mau nyumbang berapa, kalau perlu menjadi donor per bulan.
Itu hasilnya luar biasa, satu bulan itu miliaran. Serius? Ya, mereka nurunkan bukan ratusan lagi, ribuan personil, dan masing-masing jaringan di Jakarta, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, mereka tersebar ke. Kadang pakai amplop-amplop gitu Ya, kan? pakai amplop. Bahkan mereka taruh di rumah makan, di minimarket, Indomaret kayak gitu ya. Dan ini juga di copy paste oleh kelompok JI, Jamaah Islamiyah. Nah, ini gimana lagi? Kemarin yang di Lampung itu ada 6.200 kotak amal disita sama Densus 88. Karena untuk membiayai terorisme. Jadi mereka kalau dengan kekerasan takut berurusan dengan aparat. Lewat yayasan ini. Bahkan ada pernah kawan kita itu satu yayasan satu bulan hasilnya 6 miliar. Yang dialokasikan untuk yayasannya hanya sekitar hanya puluhan juta saja. Selebihnya untuk operasional ke Al Zaitun, untuk operasional beli mobil, ada yang beli apartemen, bikin minimarket. Jadi harus benar-benar diusut ya. Teman-teman, saya potong dulu. Jadi benar-benar harus diusut bagaimana kalau kita melihat suatu yayasan, karena seperti yang dibilang tadi, boleh jadi yayasan itu adalah bentuk atau garapan dari mereka, dari NI. Bentuk gerakan kemanusiaan, tetapi visi misinya adalah untuk mengumpulkan dana, membangun peradaban negara Islam Indonesia, begitu. Mending kalau ada yatim piatunya. Kalau nggak ada? Anak-anak tetangga lingkungan disuruh pakai peci, baju koko, dipoto jebret. Dan mereka keluar cari dana. Iya. Bahkan bukan hanya itu, teman-teman sampai pakai kolekan itu. Ini ada teman saya lagi operasi keliling ke Monas, ke Ragunan, ke tempat-tempat wisata, mau nyumbang berapa, jual barang, kadang-kadang merchandise, ada yang jual itu. Ini teman saya lagi ini fotonya, kadang-kadang ya pakai didramatisir fotonya, menyumbang, ada yang 100, 200. Cuman kan dari pagi sampai malam. Iya. 100.000 kalau kali 200 kan banyak. Satu orang itu. Satu orang yang dikeluarkan ribuan. Di ATM itu dari pagi sampai malam. Orang kita ngambil 10 juta, nyisin 50.000 nggak sayang. 50.000 kalau kali 500 orang berapa? Udah. Dan itu hasilnya besar. Apalagi ke perusahaan-perusahaan, ke lingkungan pemerintah. Ada yang sampai satu orang itu nyumbang, ada yang 20 juta, ada yang 50 juta. Karena merasa, oh iya nih. Saya sampai teringat, saya potong. Jadi saya teringat teman-teman, di mana kemarin siapa namanya Panji Gumilang sempat mengucapkan ketika didatangi siapa namanya tuh Departemen Agama, dia ngomong kayak gini, kalau apa yang kita bangun ini, yang kita besarkan ini, itu tidak lain tidak bukan hanya dari usaha dengkul kita sendiri, uang kita sendiri, begitu. Ini saya jadi tambah geram ini ya, ketika mendengar pernyataan ini, itu bukan dari dengkulnya Panji Gumilang itu. Jamaahnya Jemaahnya yang disiksa, ya, dicambuk itu buat jalan keluar, buat cari dana. Diperas sampai habis kalau. Diperas. Bahkan mereka ini bukan cuma mencari dana mereka dikasih. Udah nggak tahu saya mau ngomong apa. Lanjut Mas Ken. Dan selain itu, selain melalui lembaga yayasan kemanusiaan, modus-modusnya, jaringannya dari mana aja? Ya, mereka juga investasi. Ya, investasi. Beli tanah properti, gitu. Beli tanah. Jadi hati-hati masyarakat kalau tiba-tiba juga dapat WhatsApp. Isinya dari Yayasan Yatim Piatu ABCD. Udah abaikan saja. Kalau mau membantu mendingan berikan kepada orang sekitar kita yang membutuhkan. Jangan sampai bantuan kita prasangka positif ternyata malah digunakan oleh NII. NII. Jadi teman-teman, sekarang itu mereka juga bukan bergerak dari bidang yayasan tadi atau yatim piatu tadi, tetapi bisa melalui WhatsApp. Itu dapat WhatsApp dari mana itu? Mereka masuk ke grup-grup WhatsApp. Anggotanya sekarang 500 orang. Ya. Satu-satu nanti mereka chat. Kami dari yayasan ini. Ya, dari sekian banyak pasti ada yang nyantol. Oke. Ya, kan mereka tahu orang Indonesia itu baik-baik. Ada lengkap company profilnya, foto-foto kegiatannya. Padahal kegiatan tadi hanya foto-foto anak-anak tetangga dikumpulin pakai peci, pakai koko, dipoto jepret. Ini yang akhirnya mencoreng nama organisasi yang betul-betul menyampaikan bantuan kepada masyarakat yang berhak. Sadis. Mereka bahkan beli, ada dari hasil itu, satu yayasan saja itu cabangnya juga ada di mana-mana. Seluruh Indonesia. Satu yayasan cabangnya ada yang sampai 100 cabang di Indonesia. Allahu Akbar. Jadi mereka ini dan hasilnya bikin, ada yang beli tanah sampai ratusan hektar, beli apartemen, beli rumah sampai ada yang satu rumah itu puluhan miliar. Dijadikan base camp untuk kumpul mereka. Allah, ini tidak bisa didiamkan teman-teman. Ini tidak bisa didiamkan.
Ini kemungkaran yang sangat fatal. Ini kemungkaran yang level gila-gilaan ya. Makanya ini tragedi kemanusiaan atas nama agama. Allahu Akbar. Ya. Ayat dijual dengan sangat murah. Iya. Dan mereka untungnya gede. Ya. Ayat dijual dengan murah dan mereka dapat untung besar. Dan ini bukan gerakan keagamaan. Bukan. Ini makar mendirikan negara dalam negara. Ini gerakan politik. Masyarakat juga tahu. Karena kita tahu dalam dunia politik siapa yang punya masa besar pasti akan diperhitungkan juga oleh tokoh politik. Iya. Jadi jangan mau ditipu, kita harus cerdas, kita harus bijaksana. Terutama juga hari ini kita dalam bermedsos, karena kadang-kadang berita-berita itu juga kita harus sharing. Jangan sampai kita juga menjadi korban hoax atau menjadi pelaku karena terus menyebarkan informasi yang salah. Ya. Ancaman sekarang dalam genggaman. Luar biasa. Dan mereka manfaatkan betul itu. Banyak teman-teman NII yang juga ahli IT. Ahli IT? Bobol kartu kredit itu udah langganan. Jadi kalau hati-hati kalau narik kalau transaksi di toko-toko online, toko online, pakai kartu kredit kan otomatis di sana ada database-nya kan. Iya. Mereka nggak beli produk-produk memang bukan produk nyata. Jadi produk-produk online misalnya kayak beli bandwidth itu bisa sampai ratusan juta sampai miliaran mereka keruk dari data dan apa. Orang kafir nggak apa-apa kita ambil. Kan ngerubah tampilan website itu banyak, maka ahli-ahli IT. Maka kadang-kadang saya juga geram, medsos saya tahu-tahu hilang, tahu semua medsos saya hilang. Tapi sudah berapa medsos hilang? Udah banyak yang sampai follow. Kadang-kadang agak trauma, cuman kalau kita nggak buat lagi ya, bagaimana kita akan menyampaikan kepada teman-teman? Karena hari ini kan rata-rata masyarakat menggunakan medsos ya. Kita otomatis kita harus masuk juga ke sana. Iya. Karena rata-rata setiap kepala, setiap orang itu minimal punya satu handphone, maksimal gak terhitung. Ya, kadang di tas orang tuh ada 3 HP, 4 HP. Semua orang pegang HP. Jadi informasi kita bisa dapatkan dari HP dan kita kalau tidak bergerak melalui internet atau media sosial, kita akan ketinggalan 100 tahun, begitu kan ya? Betul. Jadi, Mas Ken di sini meskipun dia sudah berkali-kali ditumbangkan akun media sosialnya, tapi beliau masih bergerak dan maju lagi. Dan di sini saya sangat senang sekali bertemu beliau karena mendapatkan informasi yang sangat penting yang perlu kalian ketahui bahwa Al Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang ini gerakannya bukan hanya keanehan, kenyelenehan, penyimpangan, penyesatan, tetapi lebih dari situ mereka menjual ayat Allah dengan harga yang murah, investasi di mana-mana dan mendoktrin masyarakat dengan sangat mudah. Kita tadi baru kenapa masuk ya? Kenapa keluarnya belum kan? Oke, ini pertanyaannya sangat menarik. Tadi saya pertama memang nanya, kenapa Mas Ken bisa masuk dan sekarang kenapa Mas Ken keluar? Ya masuk tadi karena berguru dengan orang yang salah, memahami Pancasila dengan cara yang salah. Memahami Pancasila dengan salah? Ya tadi Pancasila kita anggap tauhid berhala kan, penafsiran yang salah. Orang Pancasila di dalamnya tidak ada satu pun yang bertentangan dengan agama. Pancasila sama seperti Piagam Madinah. Jadi ketika keluar kita ketemu dengan orang banyak. Dulu kan kita nggak boleh bertanya kepada teman, keluarga. Kalau punya pusing, punya masalah ya tanya kepada pimpinan saja. Nah ketika keluar kita ketemu dengan banyak. Oh ternyata kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Kita di dalam merasa besar karena di dalam sebuah rumah semuanya kelihatan warnanya sama. Ketika di luar kita jadi kayak semacam orang asing. Ternyata bukan siapa-siapa dan ketemu dengan tokoh, ketemu dengan kawan-kawan senior, bahkan ketemu dengan teman-teman yang sudah melakukan aksi terorisme. Kita disampaikan bahwa kamu telah memahami dengan pemahaman yang salah selama ini. Pancasila itu bukan Quran. Bahkan ketika saya keluar, itu saya bertemu dengan tokoh-tokoh yang lintas agama, yang Nasrani, yang Hindu, yang Buddha. Kita diajak ngopi. Ngopi itu ngolah pikir. Makanya orang Jawa bilang kata kita berpikiran sempit, ternyata ngopi ini kurang kental, kebetulan ini kurang atuh. Kita kurang wawasan karena kita tidak pernah berdialog, berdiskusi dengan teman-teman. Nah, ketika keluar, saya awalnya nggak terima dulu. Ketemu dengan teman-teman yang Kristen, Hindu, Buddha. Lah dia kan kafir, dia bilang. Mas Ken, selama ini kita cuma beda persepsi. Pancasila itu... Yang mempengaruhi Mas Ken keluar siapa? Kawan-kawan, dulu senior ada yang ngajak. Jadi ada yang insaf? Iya, ada yang insaf duluan, walaupun dulu awalnya ya kita menolak, cuman karena diberikan fakta-fakta, diketemukan dengan tadi yang anak stres, diajak kajian ke seminar, ke kampus. Oh ternyata begitu kita memberi kesaksian, yang lain, oh saya juga ikut Pak, saya kok banyak sekali. Gitu kan, ternyata baru kita sedikit berpikir keluar, ternyata Pancasila sebenarnya keren sekali. Baru kita sadar Pancasila ternyata ide tokoh bangsa yang ternyata bisa menyatukan kita semua. Karena kita
sekian banyak suku, agama, ras. Kita bersatu di luar negeri, yang di Arab ternyata hanya beberapa suku, ribut terus. Dan menurut kawan, kamu memahami sila pertama saja, kamu sudah menjadi orang yang damai. Nah, maksudnya, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Tuhan itu satu, Tuhan semesta alam yang menciptakan manusia, iblis. Bedanya manusia dengan iblis, iblis sombong. Jadi kalau manusia sombong itu berarti mewarisi sifat iblis dalam dirinya. Oh, gitu juga. Jadi Tuhannya manusia, Tuhannya iblis, Tuhannya malaikat sama. Lah, orang Islam, Kristen, Hindu, Buddha manusia bukan? Manusia. Berarti Tuhannya sama nggak? Sama. Orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Di Islam ada 99 Asmaul Husna ternyata. Saya disampaikan, oh, ya juga ya. Di Kristen ada juga Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Tapi ketika saya tanyakan, Tuhan Kristen berapa? 1, Allah. Pribadinya ada 3. Oh, 3. Yang Hindu ternyata kita cakap, kan Tuhan sampai 3. Brahma, Siwa, Wisna. Mas Ken, Tuhan kami 1, Sang Hyang Widi, Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Esa. Oh, begitu. Kalau saya mau protes, Tuhan Mas Ken lebih banyak. Saya 3, Mas Ken 99. Oh, gitu juga. Jadi ternyata orang bijaksana menyebutnya, karena tiap peradaban, tiap nabi dan rasul, itu kan jeda waktunya ratusan tahun. Otomatis bahasanya berbeda, ajaran yang disampaikan berbeda, dan tiap agama itu ada oknum yang memanipulasi kitab suci. Jadi yang radikal, kalau di Indonesia kebetulan mayoritas agama Islam, kelihatan yang radikal agama Islam. Padahal dia oknum. Dia virus yang membuat fitnah seolah-olah Islam itu radikal. Padahal para utusan Tuhan, para Rasulullah yang sebelum Nabi Muhammad juga menyampaikan agama. Tapi ada umatnya juga yang memanipulasi kitab suci. Sehingga ya identik ketika yang mayoritas kelihatannya yang radikal, karena memang mayoritas ada oknumnya lebih banyak. Ternyata sila pertama dijelaskan, Mas Ken, yakin Mas Ken, kalau misalnya, ini misalnya, lahir di Bali misalnya, orang tua Hindu, lingkungan Hindu, Mas Ken yakin jadi Islam nggak? Mas Ken, perbedaan ini sudah kehendak Allah. Bahkan sebelum lahir saja, sebelum lahir, dalam kitabnya, bukunya Allah, itu kita sudah tertulis. Kita itu tinggal mau milih. Kita diberikan 2 jalan. Mau milih yang mana? Kalau dalam pewayangan, kita mau milih Pandawa atau Kurawa? Ada orang jahat sama, itu sudah kehendak Allah. Tinggal bagaimana kita mensikapinya. Oh, iya juga ya. Jadi, saya dijelaskan, ternyata yang disebut perbedaan itu memang sudah kehendak Allah. Jadi kita nggak berhak melawan sunatullah. Ya sudah, kita jalani syariat yang kita yakini, dan kita bertoleransi dengan menghargai. Bukan menyamakan, karena memang tiap agama syariatnya berbeda-beda. Kita nggak boleh ikut, apalagi yang tidak kita pahami. Jadi dengan menghargai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Cuman ya di masing-masing agama ada oknum. Jadi bukan hanya Islam, di Nasrani, di Hindu ada terorisnya juga. Coba kita lihat ke India, yang mayoritas agama Hindu. Yang radikal siapa? Oknum yang beragama Hindu. Begitu juga di Indonesia yang jadi teroris, oknum yang beragama Islam. Oh, ternyata asik. Jadi kalau Mas Ken sudah paham sila pertama, bonusnya sila kedua, Mas. Kemanusiaan. Mas Ken bisa memanusiakan manusia. Ternyata yang terjadi hari ini tidak yang kebetulan. Semua sudah dirancang sama Allah. Kemanusiaan yang adil. Adil terhadap diri dan adil terhadap orang lain. Dan beradab, punya akhlak. Rasulullah turun ke Mekah bumi untuk apa, Mas Ken? Untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kalau kita merasa sebagai umat Rasulullah, mari kita berdakwah dengan akhlak. Jadi ini sudah mengikuti Pancasila ini? Iya. Kalau sudah dapat bonus sila kedua, naik level, bonus sila ketiga, persatuan Indonesia. Kita bersatu, walaupun latar belakang agama apapun, suka apapun, kita Indonesia. Kita ada Pancasila yang mempersatukan kita semua. Mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Lalu kita sudah 3, dapat keempat, ada musyawarah, kalau ada masalah, permusyawaratan, mufakat. Mari kita Indonesia punya gotong royong, punya kearifan lokal. Ini aset yang tidak dimiliki negara lain. Betul. Karena memang yang menciptakan Pancasila para ulama. Dan kalau sudah sila 4 tercapai, maka bonus terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa. Jadi saya yakin kalau masyarakat Indonesianya semua sudah memahami Pancasila, mengaplikasi Pancasila, baik masyarakatnya, aparatnya, pejabat, saya yakin Indonesia aman dan damai. Masalahnya adalah banyak yang OTG seperti COVID. Ada yang terpapar intoleran, radikal, tapi dia tidak menyadari. Seperti COVID. Dia sudah radikal, sudah menyatakan, "Wah, yang benar di dunia saya, yang masuk surga saya." Bahkan kita menjadi panitia seleksi masuk surga. Yang semua salah. Lah itu ada yang OTG tapi tidak menyadari. Lah itu tanggung jawab negara. Kita kan sebagai masyarakat hanya bisa mendukung dan mendoakan.
Kita kan jihad yang paling lemah kan dengan hati. Para ulama dengan lisan, aparat dengan tangan untuk mengatasi kemungkaran. Jadi saya yakin lah ini tugas bersama kita untuk mengkampanyekan Pancasila. Pancasila memang bukan wahyu ilahi. Betul. Tapi di dalamnya tidak ada yang bertentangan dengan agama. Bahkan tadi urut, kalau sudah kita laksanakan sila pertama, bonus sila kedua, ketiga. Kalau kita nggak paham sila pertama, ya pasti akan menyalahkan orang lain. Nggak pernah memanusiakan orang lain. Pokoknya semua salah, pemerintah salah, semuanya salah. Contohnya seperti Panji Gumilang. Dan uniknya Panji Gumilang itu antara ideologi dan realitas politik berbeda. Ideologinya anti pemerintah, anti Bung Karno. Tapi dia punya mazhab Bung Karno ini kan unik. Tapi dia punya mazhab Bung Karno ini kan unik.